Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada bab distribusi peluang binomial. Kali ini ya materinya adalah variabel acak, variabel acak. Oke, sekarang kita masuk pada materi variabel acak. Apa itu definisi variabel acak? Variabel acak itu adalah suatu fungsi yang menghubungkan semua bilangan real. Menghubungkan semua bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. Lebih jelasnya perhatikan, saya punya contoh satu. Yang pertama, di sini ada pelemparan percobaan melempar 3 koin sekali. Kalau 3 koin ya dilempar sekali, ya, itu nanti kejadian yang muncul, itu kalau saya rilis, saya buat sebuah tabel seperti ini, koin 1, koin 2, koin 3. Kemungkinan pada waktu melempar pertama, pelemparan pertama nanti kan kemungkinan berarti koin pertama yang muncul angka, koin kedua angka, koin ketiga angka. Kan gitu. Atau mungkin koin pertama angka, koin kedua angka, koin ketiganya gambar. Nah, ini adalah kemungkinan yang muncul dari semua percobaan atau disebut juga dengan namanya adalah ruang sampel. Ini ruang sampelnya berarti. Bisa AGA, AGG, GA, AG, A, G, 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 A, G, G, G. Nah, variabel acak X itu didefinisikan banyak gambar yang muncul. Berarti ini di sini saya mendefinisikan variabel acaknya adalah banyaknya gambar yang muncul. Kalau ini diganti dengan definisi yang lain bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa. Misal gimana? Banyaknya angka yang muncul. Nah, bisa. Tapi di sini saya fokuskan variabel acak di sini didefinisikan banyaknya gambar yang muncul. Nah, sekarang banyak gambar yang muncul kita analisa sekarang dilihat. Misalkan kejadian yang pertama, di sini kan AAA. Ada nggak gambar yang muncul? Tidak ada. Berarti di sini adalah banyaknya yang muncul pada kejadian pertama itu berarti sama dengan 0. Ah, gitu ya. Nah, kemungkinan banyak gambar yang muncul itu bisa kita rilis seperti ini, gitu ya. Misalkan di sini ruang sampelnya ini variabel acaknya, nilai variabel acak. Nilai variabel acak itu X kecil, ingat ya. Nah, variabel acak X besar. Lah, tadi bahwa di sini berarti kalau A berarti kan nggak ada yang muncul gambarnya berarti 0 kan? Berarti di sini 0. Nah, sekarang siapa di dalam ruang sampel itu gitu ya yang gambarnya muncul sama dengan 0? AA ini berarti. Nah, lainnya nggak ada. Kemudian yang kedua, gambarnya yang kedua ini berarti kan 1. Wah, berarti 1. Sekarang dilihat dari tabel ini yang gambarnya muncul 1 siapa? AAG, AGA, GAA, gitu ya. Kemudian dilihat lagi, oh ternyata ada yang 2 gambarnya. 2 berarti nilai variabel acaknya. Siapa dia berarti? AGG, GAG, AGGA. Kemudian ada yang satu lagi, ada 3-3-nya muncul. Berarti nilai variabel acaknya 3. Siapa dia? Oh, GGG. Nah, ini namanya adalah yang X besar itu variabel acak, X kecil ini nilai variabel acak. Ingat, X menyatakan variabel acak X besar ya. Nah, variabel acak ini kita punya anggota. Siapa dia berarti? 0, 1, 2, 3. Nah, ini himpunan X besarnya G. Lah, ini yang di dalam ini kan anggota, nilainya, nilai variabel acak itu X kecilnya. Berarti 0, 1, 2, 3 itu X kecil. Berarti X kecilnya X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3 gitu ya. Oke, lanjut sekarang. Contoh 2. Nah, dalam kotak terdapat 6 bola kuning dan 5 bola merah, diambil 2 bola sekaligus. Ngambilnya 2 langsung. Nah, itu kalau saya rilis kejadian itu berarti nanti kan bola 1 dan bola 2. Nah, gitu ya. Nah, kemudian bola 1 mungkin yang muncul siapa? Yang terambil kuning, bola keduanya kuning. Kedua, kejadian kuning merah atau yang merah kuning atau kuning kuning, merah merah gitu ya.
Sekarang dari ini, ada nggak selain ini? Kuning-kuning, kuning merah, merah kuning, merah merah. Ya nggak ada. Misalkan putih hitam Pak, oh, nggak ada di sini. Bulannya cuma kuning dan merah. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang variabel acak ya, saya definisikan banyaknya bola kuning yang terambil. Nah, ini bola kuning yang terambil. Yang ini berarti kan 2. Ini kuningnya 1, kuningnya 1, kuningnya nggak ada, 0 kan berarti artinya. Oke, kita rilis sekarang. Kemungkinan banyak bola kuning yang terambil. Nah, saya tuliskan ini dalam bentuk tabel. Berarti ruang sampel ini nilai variabel acak atau X kecilnya ya. Oke, yang 0 berarti artinya merah semua. 1 kuning merah, merah kuning. Ya toh? Yang 2 kuning semuanya. Nah, ini. Nah, paham ya? Berarti variabel acaknya itu banyaknya bola kuning terambil gitu ya. Berarti anggotanya adalah 0, 1, 2. Sedangkan X kecilnya menyatakan nilai variabel acak, nilainya X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Gitu ya. Oke, itu adalah pengertian tentang variabel acak. Kemudian jenisnya variabel acak itu ada 2. Apa itu dia? Variabel acak itu dibagi 2, ada variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit adalah kemungkinan, ya, suatu kemungkinan yang dapat dihitung. Berarti kalau dihitung bisa habis. Nah, contohnya gimana? Oke, misalkan bilangan cacah kurang dari 100. Kalau kita hitung satu-satu, bilangan cacah kan mulai dari 0, 0, 1, 2, sampai 100 bisa habis. Nah, jika dihitung gitu ya, jika dicacah bisa habis, itu namanya variabel acak diskrit. Contoh yang kedua, misalkan pada waktu membeli lampu, ya, banyak lampu yang mati saat membeli 1000 lampu. Loh kok banyak? Nggak apa-apa. Ada 1000 lampu, beli. Kemungkinan kan ada yang mati, ada berapa? Dicek satu-satu misalkan. Kan bisa habis dia. Wah ternyata hidup semua ya nggak masalah. Ya toh? Tapi kan bisa habis dihitung tadi lampunya. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya adalah variabel acak kontinu. Kalau kontinu itu adalah kemungkinannya itu kalau dicacah atau dihitung nggak bisa habis. Sekarang contoh banyak bilangan real antara 1 dan 10. Wah, kalau dihitung nggak akan habis-habis. Bilangan real itu ya pecahan juga masuk, ya toh. Nah, berarti di antara 1 dan 10 berapa? Banyak, nggak bisa habis. Jangankan 1 10, 1 sampai 2 saja itu nggak bisa habis juga, gitu ya. Nah, kalau nggak bisa dihitung, nggak bisa habis, namanya variabel acak kontinu. Nah, kegiatan pembelajaran kali ini kita fokusnya pada variabel acak diskrit, gitu ya. Oke, lebih jelasnya kita lanjut pada kegiatan berikutnya.